Ada record. Itunya, slide-nya. Canva-nya. Canva-nya. Oh iya lupa. Ya ampun. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SIB Angkatan 2022 akan mempresentasikan hasil perancangan sistem rawat inap rumah sakit untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Baik, perkenalkan diri, nama saya Belgis Putri Priani dengan NIM terakhir 052. Perkenalkan, saya Maulana Dimasuki Anak Aurea Kelasya dengan NIM 048. Perkenalkan, nama saya Ferdian Firman Maulana dengan NIM 049. Perkenalkan, nama saya Ilhan Majid dengan NIM 065. Perkenalkan, nama saya Muzamaliza dengan NIM terakhir 071. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai ide proyek yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama-tama untuk latar belakang proyek ini. Jadi, klinik merupakan organisasi pelayanan yang otonom dan didanai sendiri dalam sistem kesehatan. Maka klinik dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan seefektif mungkin. Mengingat perlunya pendanaan mandiri, klinik harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan modal operasionalnya. Karena pengambilan keputusan yang buruk menyebabkan inefisiensi klinik dan kinerja yang buruk. Beberapa klinik yang masih lemah dalam hal pelayanan pasien seperti segala pengolahan data meliputi registrasi pasien, pemberian obat, kunjungan rawat inap, penggunaan alat kesehatan, dan penggunaan fasilitas menunjang kegiatan usaha lainnya masih dilakukan secara manual dan memakan banyak waktu. Jika pelayanan klinik tidak maksimal, maka pendapatan klinik pasti akan menurun dan derajat kesehatan masyarakat sekitar juga akan menurun. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kinerja pelayanan pasien di klinik. Komputer memungkinkan klinik mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyediakan akses cepat dan akurat terhadap semua informasi. Banyaknya kegiatan operasional yang dilakukan klinik tidak menghalanginya dalam mengolah data dalam jumlah besar. Artinya, seluruh aktivitas kerja harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien. Selanjutnya, ada tujuan dari proyek ini. Yang pertama, meningkatkan pelayanan pasien. Jadi, dalam aplikasi rawat inap dapat membantu dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih personal kepada pasien. Hal ini mencakup mengurangi waktu tunggu, memberikan informasi kesehatan yang lebih akurat, dan memberikan perawatan yang lebih responsif. Yang kedua adalah memudahkan akses informasi. Aplikasi rawat inap memberikan akses mudah ke informasi medis pasien, seperti riwayat kesehatan, hasil tes, dan rencana perawatan. Ini memungkinkan tenaga medis untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Yang ketiga adalah meningkatkan efisien. Aplikasi ini mendapat membantu tenaga medis dan perawat dalam mengelola data pasien, jadwal perawatan, dan rencana pengobatan. Hal ini meminimalkan kesalahan administrasi, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan administratif, dan meningkatkan fokus pada perawatan pasien. Dan terakhir, ada peningkatan keamanan dan keberlanjutan. Aplikasi ini dapat membantu dalam mengurangi penggunaan kertas dan dokumentasi fisik yang pada gilirannya mengurangi risiko kehilangan informasi dan dampak lingkungan. Selanjutnya adalah kebutuhan dan fungsionalitas. Yang pertama ada login, untuk menentukan hak akses user pada saat masuk sistem. Yang kedua ada mengelola data master, yang fungsionalnya untuk melakukan input atau mengubah data master. Yang ketiga ada mengelola pendaftaran, yaitu fungsionalnya untuk menginput pendaftaran data pasien baru. Yang keempat ada mengelola administrasi, fungsionalnya untuk melakukan pembayaran biaya administrasi pada saat mendaftar. Yang kelima ada mengelola rawat inap, fungsionalnya untuk melakukan input data pasien yang melakukan rawat inap di klinik. Yang keenam ada pengelolaan pembayaran, fungsionalnya untuk mencatat data pembayaran rawat inap pasien di klinik. Yang ketujuh ada mengelola rekam medis, fungsionalnya untuk mencatat data pemeriksaan, perkembangan pasien, dan obat yang diberikan. Yang kedelapan ada fungsional untuk ada laporan, yaitu fungsionalnya untuk menampilkan laporan. Selanjutnya adalah tujuan aplikasi.
Jadi tujuan pembuatan aplikasi rawat inap adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perawatan pasien di rumah sakit, klinik, atau fasilitas perawatan kesehatan lainnya. Berikut beberapa tujuan utama dari pembuatan aplikasi rawat inap. Yaitu ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Skenario teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Yang pertama ada identifikasi stakeholder, identifikasi semua yang terlibat dalam proses rawat inap di klinik seperti dokter, perawat, farmasi, dan administrasi klinik. Yang kedua ada identifikasi responden, yaitu mengidentifikasi kategori responden yang sesuai seperti dokter, perawat, administrasi, dan pasien. Menentukan apakah responden adalah pengguna langsung atau tidak langsung dari aplikasi rawat inap. Yang ketiga ada perancangan kuesioner, merancang kuesioner dengan pertanyaan yang relevan dan jelas, mengelompokkan pertanyaan berdasarkan jenis kebutuhan seperti fungsional atau preferensi pengguna. Pastikan untuk termasuk pertanyaan terkait pengalaman pengguna, integrasi sistem, keamanan data, dan persyaratan khusus rumah sakit. Selanjutnya ada skenario teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Contohnya seperti ini, informasi responden, nama, jabatan, departemen, lalu pertanyaan terkait kebutuhan fungsionalitas juga meliputi kayak seperti apa saja fungsi utama yang harus ada dalam aplikasi rawat ini, apakah Anda memerlukan kemampuan pencatatan riwayat pasien, diagnosa dan resep obat, dan lainnya. Yang ketiga ada pertanyaan terkait kebutuhan non-fungsional, meliputi seberapa penting kecepatan sistem dalam respon permintaan, bagaimana Anda menilai tingkat keamanan data pasien dalam aplikasi ini, dan sebagainya. Next, yaitu skenario teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah terkait preferensi pengguna, seperti bagaimana Anda ingin tata letak antarmuka pengguna aplikasi ini dirancang, apakah ada warna atau gaya tertentu yang Anda harapkan dalam desain yang terbuka. Lalu selanjutnya ada pertanyaan terkait integrasi sistem, seperti apakah Anda memiliki persyaratan spesifik terkait kompatibilitas dengan perangkat atau sistem lain. Lalu yang keempat ada analisis dan interpretasi hasil. Setelah kuesioner disebar dan respon dikumpulkan, analisis dan interpretasikan hasilnya, identifikasi kebutuhan yang mendesak, preferensi, dan persyaratan khusus yang dapat membantu dalam merancang aplikasi rawat inap yang sesuai. Lalu analisis kebutuhan perangkat lunak untuk skenario teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Yang pertama ada persiapkan wawancara. Identifikasi siapa saja yang akan diwawancari. Hal ini bisa termasuk dokter, perawat, pasien, staf administrasi klinik, dan manajemen klinik. Rencanakan wawancara dengan jadwal yang sesuai untuk setiap pemangku kepentingan. Persiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan selama wawancara. Lalu untuk perencanaan wawancaranya, yang pertama ada kebutuhan fungsional. Apa tugas atau aktivitas sehari-hari yang Anda lakukan dalam proses rawat inap di klinik? Apa yang menurut Anda akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan Anda? Apa fitur atau fungsi yang sangat Anda perlukan dalam aplikasi rawat inap ini? Lalu selanjutnya kebutuhan non fungsional. Seberapa cepat sistem seharusnya merespon permintaan atau tindakan Anda? Apakah ada kekhawatiran khusus terkait privasi dan keamanan data pasien yang diperlukan? Bagaimana tingkat ketersediaan sistem uptime yang Anda harapkan? Selanjutnya yang ketiga pengalaman pengguna. Bagaimana antarmuka penggunaan yang ideal untuk Anda? Apakah ada elemen desain yang Anda anggap penting? Lalu yang keempat integrasi sistem. Apakah Anda menggunakan sistem lain yang perlu berintegrasi dengan aplikasi rawat inap ini? Jika ayat, sebutkan sistem tersebut dan bagaimana Anda ingin integrasinya bekerja. Lalu untuk skenario yang ketiga ada analisis dan dokumentasi. Setelah wawancara selesai, catat dengan baik semua informasi yang Anda peroleh. Analisis hasil wawancara untuk mengidentifikasi pola kebutuhan yang muncul dari berbagai pemangku kepentingan. Dokumentasikan hasil wawancara dengan jelas. Lalu yang keempat ada verifikasi kebutuhan. Kembali ke pemangku kepentingan yang diwawancari dan verifikasi kebutuhan yang telah Anda dokumentasikan. Pastikan pemahaman yang benar dan perbarui jika diperlukan.
Lalu untuk skenario teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Jadi yang pertama untuk perencanaan observasi yaitu identifikasi departemen atau unit yang akan diamati seperti ruang perawatan, unit gawat darurat, apotek atau area administrasi. Tentukan jadwal observasi yang sesuai dan pastikan bahwa Anda memiliki izin dari semua pihak terkait sebelum melakukan observasi. Lalu yang kedua ada observasi lapangan. Amati dengan cermat proses kerja interaksi antara petugas kesehatan dan pasien, penggunaan peralatan medis dan alur informasi di klinik. Catat kegiatan dilakukan oleh dokter serta bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem yang ada. Yang ketiga, wawancara tambahan. Gunakan waktu setelah observasi untuk melakukan wawancara tambahan. Tanyakan kepada mereka tentang proses yang Anda amati, masalah yang mereka hadapi, serta kebutuhan yang mungkin tidak terlihat dari observasi. Lalu yang keempat ada analisis dan interpretasi data. Analisis catatan dan temuan Anda dari observasi, identifikasi pola tantangan dan kebutuhan yang muncul dari proses kerja sehari-hari di klinik. Jelaskan secara jelas bagaimana perangkat lunak baru dapat memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi selama observasi. Yang kelima ada verifikasi kebutuhan. Kembali ke pemangku kepentingan yang diamati dari verifikasi ketemuan Anda. Pastikan pemahaman yang benar tentang kebutuhan mereka dan perbarui jika diperlukan. Yang keenam ada pembuatan laporan. Buat laporan yang merangkum temuan dari observasi Anda, termasuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang ditemukan. Sajikan temuan Anda dengan cara yang sistematis dan jelas, termasuk contoh kasus penggunaan atau skenario yang dapat mendukung kebutuhan yang diidentifikasi. Lalu untuk skenario selanjutnya adalah teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Yang pertama ada identifikasi dokumen yang relevan. Identifikasi jenis dokumen yang relevan seperti prosedur operasional standar atau sesuai dengan SOP, catatan medis, aturan dan regulasi klinik, atau kebijakan privasi data. Pastikan untuk memilih dokumen yang terkait langsung dengan proses rawat inap dan pengolahan data pasien. Kumpulkan dokumen yang diperlukan. Kumpulkan dokumen-dokumen telah diidentifikasi dan departemen terkait seperti departemen medis, administrasi, dan manajemen klinik. Lalu yang ketiga ada analisis konten dokumen. Teliti konten setiap dokumen dengan cermat, identifikasi proses kerja, persyaratan regulasi, kebijakan keamanan data, dan standar operasional yang dijelaskan dalam dokumen-dokumen tersebut. Lalu yang keempat ada identifikasi kebutuhan perangkat lunak, yaitu identifikasi kebutuhan perangkat lunak yang tersirat atau dijelaskan secara eksplisit dalam dokumen-dokumen yang dianalisis pada kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang terkait dengan proses rawat inap dan pengolahan data pasien. Lalu yang kelima ada dokumentasikan temuan dan analisis. Dokumentasikan temuan dari analisis dokumen dengan jelas. Buat daftar kebutuhan perangkat lunak berdasarkan informasi yang Anda temukan dari dokumen-dokumen tersebut. Lalu yang keenam ada verifikasi kebutuhan dengan pihak terkait. Pastikan untuk memverifikasi kebutuhan yang diidentifikasikan dengan pihak terkait seperti dokter, perawat, dan staf administrasi. Pastikan pemahaman yang tepat tentang kebutuhan yang telah diidentifikasi. Lalu yang ketujuh ada penyusunan laporan analisis. Buat laporan analisis yang merangkum temuan dan kebutuhan perangkat lunak yang diidentifikasi dari analisis dokumen. Sajikan informasi secara sistematis dan jelas agar mudah dipahami oleh tim pengembang perangkat lunak. Lalu selanjutnya ada produk backlog. Yang pertama ada login, yaitu registrasi pengguna dengan email dan kata sandi. Lalu selanjutnya masuk ke akun pengguna. Yang kedua ada data master, yaitu membuat entitas atau data model untuk menyimpan informasi pasien, membangun tampilan dan fungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus data pasien, dan integrasi dengan layanan pencarian untuk pencarian data pasien yang efisien. Lalu yang ketiga ada pendaftaran, yaitu desain termuka pendaftaran pasien, validasi input data pendaftaran pasien, dan integrasi dengan sistem manajemen jadwal untuk menetapkan jadwal kunjungan pasien. Lalu yang keempat ada administrasi, yaitu pembuatan tampilan admin untuk manajemen staf, fungsionalitas manajemen dokumen dengan upload tampilan dan penghapusan dokumen, dan integrasi dengan sistem jadwal untuk manajemen jadwal staf medis. Lalu yang kelima ada rawat inap, yaitu pengembangan tampilan untuk memasukkan catatan perawatan pasien. Selanjutnya ada membangun sistem pemantauan persediaan obat dan pemberian obat, dan integrasi dengan sistem laboratorium untuk mengakses hasil tes. Selanjutnya masih dalam rangkup produk backlog, yaitu pembayaran, desain antarmuka pembayaran dan tagihan pasien, integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga atau gateway pembayaran, manajemen klaim asuransi dan pemrosesan tagihan asuransi. Lalu yang ke-7 ada rekap medis, yaitu pengembangan tampilan rekap medis pasien yang mudah dinavigasi, membangun fitur untuk menambah dan mengupdate catatan medis pasien. Lalu ada integrasi dengan sistem penyimpanan dokumen medis terkait.
Dan yang terakhir ada laporan. Pemilihan jenis laporan yang akan dibuat, misalnya laporan keuangan, laporan kinerja staf, statistik pasien, pengembangan alat untuk mencetak dan mengekspor laporan, dan peningkatan visualisasi data dengan grafik dan diagram. Selanjutnya ada tahapan Scrum dalam setiap sprint yang diterapkan. Yang pertama ada login dan halaman beranda, yaitu plan login dan halaman beranda, desain login dan halaman beranda, develop login dan halaman beranda, testing login dan halaman beranda, review login dan halaman beranda, dan release login dan halaman beranda. Lalu yang kedua ada data master dan data pendaftaran. Nah, itu yang pertama ada plan data master dan data pendaftaran. Selanjutnya ada desain data master dan data pendaftaran. Selanjutnya ada testing data master dan data pendaftaran, dan terakhir ada review data master dan data pendaftaran. Lalu yang ketiga ada pengelolaan data administrasi dan data rawat inap. Yang pertama ada plan pengelolaan data administrasi dan data rawat inap, selanjutnya desain pengelolaan data administrasi dan data rawat inap, selanjutnya ada testing pengelolaan data administrasi dan data rawat inap, dan yang terakhir review pengelolaan data administrasi dan data rawat inap. Lalu yang keempat ada pengelolaan pembayaran, yaitu plan pengelolaan pembayaran, selanjutnya desain pengelolaan pembayaran, yang ketiga testing pengelolaan pembayaran, dan yang terakhir review pengelolaan pembayaran. Lalu yang kelima ada peta atau navigasi, pengingat perjalanan dan pengaturan keuangan. Yang pertama ada plan pengelolaan rekap medis, desain pengelolaan rekap medis, testing pengelolaan rekap medis, dan review pengelolaan rekap medis. Lalu yang keenam ada laporan dan evaluasi, yaitu plan laporan dan evaluasi, desain laporan dan evaluasi, testing laporan dan evaluasi, dan review laporan dan evaluasi. Jadi itu ada pengelolaan rekap medis. Selanjutnya adalah use case diagram yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada use case diagram. Berdasarkan use case diagram yang saat ini sedang digunakan, sistem pendataan pasien rawat inap mencakup semua aktivitas yang terjadi dalam proses tersebut. Dalam sistem ini terdapat satu sistem utama yang menggabungkan seluruh langkah mulai dari kedatangan pasien hingga pembuatan laporan kepada pimpinan. Terdapat 4 aktor yang terlibat dalam proses ini, yaitu pasien, pendaftaran, petugas medis, dan administrasi. Identifikasi aktor yang pertama ada administrasi. Deskripsinya pengguna sistem yang dapat melakukan pengelolaan data master, pendaftaran, dan pembayaran. Yang kedua pendaftaran, yaitu pengguna sistem yang mengelola pendaftaran pasien baru dan pendaftaran rawat inap. Yang ketiga petugas medis, yaitu pengguna sistem yang menginput rekap medis pasien. Yang keempat pasien atau entitas luar yang melakukan aktivitas fisik. Next. Selanjutnya identifikasi use case. Use case yang pertama adalah login, yaitu menentukan hak akses user pada saat masuk sistem. Yang kedua mengelola data master, yaitu fungsional untuk melakukan input atau mengubah data master. Yang ketiga mengelola pendaftaran, yaitu fungsional untuk menginput pendaftaran data pasien baru. Yang keempat mengelola administrasi atau fungsional untuk melakukan pembayaran biaya administrasi pada saat pertama mendaftar. Next. Use case yang kelima mengelola rawat inap, yaitu fungsional untuk melakukan input data pasien yang melakukan rawat inap di klinik. Yang keenam mengelola pembayaran, yaitu fungsional untuk mencatat data pembayaran rawat inap pasien di klinik. Yang ketujuh mengelola rekap medis, yaitu fungsional untuk mencatat data pemeriksaan, perkembangan pasien, dan obat yang diberikan. Yang ke-8 laporan, yaitu fungsional menampilkan laporan. Next. Selanjutnya skenario use case, skenario login, yaitu menentukan hak akses use case pada saat masuk ke sistem dengan aktor pendaftaran, administrasi, petugas medis. Dengan trigger awal, aktor menekan tombol login. Dengan kondisi awal, aplikasi menampilkan sebuah form untuk login. Aksi aktor yang pertama pendaftaran administrasi, petugas medis mengisi username dan password pada field.
Lalu kurikulum, guru, kepala sekolah menekan tombol login. Lalu reaksi sistem akan memeriksa inputan berdasarkan username dan password pada database. Kondisi akhir skenario yaitu sistem menampilkan halaman utama berdasarkan hak akses dari user. Selanjutnya, skenario use case mengelola data master. Untuk menambah, mengurangi, atau mengubah data master dengan aktor administrasi dengan trigger administrasi menekan tombol simpan dan kondisi awal aplikasi menampilkan halaman utama. Aksi aktor yang pertama, administrasi memilih menu data master, lalu reaksi sistem menampilkan submenu data master. Reaksi aktor selanjutnya memilih menu data master, reaksi sistem menampilkan form, aksi aktor yang selanjutnya mengisi field pada form, dan kondisi akhir skenario-nya menyimpan data master. Next. Skenario use case selanjutnya mengelola rawat inap untuk mencatat data pasien yang melakukan rawat inap di klinik dengan aktor administrasi dan pendaftaran. Dengan trigger administrasi pendaftaran memilih tombol simpan rawat inap. Di awal aplikasi menampilkan halaman utama. Aksi aktor yang pertama, administrasi pendaftaran memilih menu pendaftaran. Dengan reaksi sistem menampilkan submenu pendaftaran. Lalu aksi aktor selanjutnya memilih submenu pendaftaran rawat inap dengan reaksi sistem menampilkan form rawat inap, lalu memilih nomor pasien yang melakukan rawat inap, lalu menampilkan data pasien dan menginput nomor kamar dan tanggal masuk pasien, dan kondisi akhir skenario menyimpan data rawat inap. Next. Selanjutnya, skenario use case mengelola pembayaran, yaitu menginput data pembayaran pasien rawat inap dengan aktor administrasi dengan trigger menekan tombol simpan pembayaran. Dengan kondisi awal, aplikasi menampilkan halaman utama. Aksi aktor yang pertama, administrasi memilih menu keluar rawat inap. Dengan reaksi sistem menampilkan submenu, lalu aksi aktor memilih submenu pembayaran rawat inap, lalu reaksi sistem menampilkan form pembayaran. Aksi aktor selanjutnya memilih nomor pasien dengan reaksi sistem menampilkan data pasien dan biaya rawat inap. Lalu aksi aktor selanjutnya menginput pembayaran dan menekan tombol simpan dengan kondisi akhir skenario menyimpan data pembayaran dan menampilkan nota pembayaran. Selanjutnya skenario use case mengelola rekam medis. Yaitu untuk mencatat data perkembangan pasien beserta tindakan dan obat yang telah diberikan pada pasien dengan aktor petugas medis dengan trigger petugas medis menekan tombol simpan rekam medis. Dengan kondisi awal, aplikasi menampilkan halaman utama. Aksi aktor yang pertama, petugas medis memilih menu rawat inap. Dengan reaksi sistem menampilkan submenu rawat inap, lalu memilih submenu rekam medis, menampilkan form rekam medis, memilih nomor rawat inap, menampilkan data pasien. Next. Aksi aktor selanjutnya menginput data perkembangan pasien, diagnosis, tindakan, dan obat yang diberikan, lalu menampilkan biaya tindakan dan pemberian obat, lalu menekan tombol simpan rekam medis. Dengan kondisi akhir skenario menyimpan data rekam medis pasien. Next. Skenario use case selanjutnya skenario use case laporan untuk mengakses laporan rawat inap dengan aktor administrasi dengan trigger aktor menekan tombol cetak. Dengan kondisi awal aplikasi menampilkan halaman utama. Aksi aktor yang pertama, administrasi memilih menu laporan, lalu menampilkan submenu laporan, lalu memilih menu laporan rawat inap, menampilkan form laporan rawat inap, menginput tanggal periode laporan. Dengan kondisi akhir skenario menampilkan laporan rawat inap. Next. Selanjutnya ada activity diagram. Apa, Dik?
Kamu belum Aktiviti presentasi ya? diagram login ini dimulai dengan node awal yang menandakan titik awal proses yang terdapat dua vertikal streamline yaitu user dan Jadiin sistem. satu lah. Aktivitas dimulai dari memilih menu login oleh user, lalu sistem akan Kamu udah menampilkan form presentasi, Dik? login. Aktivitas dilanjutkan Udah dengan semua, user Dik, presentasi. memasukkan username dan Udah password. semua Selanjutnya terdapat presentasi. form jika user menginput Alah. username dan password tidak valid akan diulang penampilan form dan jika valid akan dilanjutkan dengan aktivitas menampilkan halaman sistem yang dilakukan oleh sistem. Lalu aktiviti diagram mengolah data master. Aktiviti ini menggambarkan serangkaian langkah dalam administrasi sistem terkait manajemen data master. Proses dimulai dengan pengguna memilih menu data master yang kemudian mengarahkannya ke submenu data master. Dari sini pengguna memilih salah satu submenu yang sesuai dengan tindakan yang ingin diambil, seperti tambah data atau edit data. Setelah memilih submenu, sistem menampilkan formulir yang sesuai di mana pengguna dapat menginput data master. Setelah data dimasukkan atau diedit, langkah terakhir adalah menyimpan data master tersebut. Alur ini mencerminkan bagaimana pengguna dapat mengelola data master dalam sistem dengan memilih tindakan menginput data dan menyimpan perubahan yang telah dibuat. Selanjutnya, aktiviti diagram pendaftaran. Aktiviti diagram ini menggambarkan alur tindakan dalam proses pendaftaran pasien baru dalam sistem. Awalnya pendaftaran memilih submenu pendaftaran yang kemudian membuka submenu pendaftaran. Dari sini pendaftaran memilih submenu pasien baru yang memunculkan formulir untuk menginput data pribadi pasien. Setelah mengisi formulir dengan informasi yang diperlukan, pendaftaran menyimpan data pasien tersebut. Akhirnya, sistem menampilkan kartu berobat yang berisi informasi penting untuk pasien yang baru terdaftar. Alur ini mencerminkan bagaimana proses pendaftaran pasien baru dalam sistem berlangsung, dimulai dari pemilihan menu hingga penyimpanan data dan akhirnya menampilkan kartu berobat untuk pasien. Next. Selanjutnya, aktiviti diagram mengelola administrasi. Aktiviti diagram ini menggambarkan alur tindakan dalam proses administrasi. Pertama, bagian administrasi memilih menu administrasi yang membuka formulir administrasi. Selanjutnya, bagian administrasi menginput data pasien yang relevan dalam formulir tersebut. Setelah itu, mereka juga menginput biaya administrasi yang diperlukan. Setelah kedua jenis data ini dimasukkan, kita menyimpan informasi administrasi tersebut. Akhirnya, sebagai langkah terakhir, sistem menampilkan kwitansi pembayaran yang mencakup rincian biaya administrasi yang telah diinputkan. Alur ini mencerminkan bagaimana proses administrasi dan pembayaran biaya administrasi dilakukan dalam sistem dengan langkah-langkah yang jelas. Next. Selanjutnya, aktiviti diagram mengelola rawat inap. Aktiviti diagram ini menggambarkan alur tindakan dalam proses pendaftaran rawat inap dalam sistem. Proses dimulai dengan administrasi dan pendaftaran memilih menu pendaftaran rawat inap, yang kemudian membuka submenu terkait administrasi dan pendaftaran. Selanjutnya memilih submenu rawat inap yang mengarahkan mereka ke formulir rawat inap. Dalam formulir ini, administrasi dan pendaftaran memilih nomor rekap medis yang sesuai, yang kemudian menampilkan jenis pasien, baik pasien lama maupun baru yang relevan dengan nomor rekam medis yang dipilih. Setelah memilih jenis pasien, kita menampilkan data pasien yang sesuai dengan nomor rekam medis tersebut. Administrasi dan pendaftaran kemudian menginput nomor kamar dan tanggal masuk. Selanjutnya, administrasi dan pendaftaran memilih kode dokter yang diinputkan, yang kemudian menampilkan nama dokter yang sesuai. Setelah seluruh informasi yang diperlukan dimasukkan, administrasi dan pendaftaran menyimpan data rawat inap. Alur ini mencerminkan langkah-langkah dari pemilihan menu hingga pengisian informasi dan pemilihan dokter dalam proses pendaftaran rawat inap dalam sistem. Next. Selanjutnya, aktiviti diagram mengelola rekam medis. Aktiviti diagram ini menggambarkan serangkaian tindakan dalam pengisian rekam medis dalam sistem rawat inap. Proses ini dimulai dengan pemilihan menu rawat inap yang kemudian membuka submenu rekam medis. Petugas medis memilih menu rekam medis ini untuk mengatur formulir yang diperlukan. Setelah formulir ini ditampilkan, petugas medis memilih nomor rawat yang sesuai, yang kemudian mengarahkan sistem untuk menampilkan data pasien terkait. Setelah data ditampilkan, petugas medis menginput riwayat penyakit dan diagnosa pasien. Selanjutnya, petugas medis memilih tindakan medis yang telah atau akan dilakukan pada pasien. Seluruh data rekam medis yang dimasukkan oleh petugas medis disimpan dalam sistem.
Alur ini mencerminkan proses pengisian dan penyimpanan rekam medis dalam sistem rawat inap, dimulai dari pemilihan menu hingga pengisian informasi medis yang relevan. Next. Selanjutnya, aktiviti diagram mengelola pembayaran. Aktiviti diagram ini menggambarkan alur tindakan dalam proses administrasi sistem terkait dengan pembayaran rawat inap. Administrasi dan sistem digambarkan sebagai sumber utama yang mengawasi alur proses. Proses dimulai dengan pemilihan menu keluar rawat inap oleh pengguna yang kemudian membuka submenu terkait. Dalam submenu tersebut, pengguna memilih opsi pembayaran rawat inap yang mengarahkannya ke formulir pembayaran. Setelah memilih menu tersebut, pengguna memilih nomor rawat pasien yang sesuai, yang memicu sistem untuk menampilkan data pasien terkait. Selanjutnya, pengguna menginputkan tanggal keluar pasien yang akan memicu sistem untuk menghitung biaya rawat inap yang harus dibayarkan. Terakhir, setelah pengguna memastikan informasi yang benar, data pembayaran termasuk biaya rawat inap dimasukkan dan disimpan dalam sistem. Alur ini mencerminkan bagaimana proses administrasi sistem berjalan sehubungan dengan pembayaran rawat inap, mulai dari pemilihan menu hingga penyimpanan data pembayaran. Next. Selanjutnya, aktiviti diagram laporan. Aktiviti diagram ini mengilustrasikan alur tindakan dalam proses pembuatan laporan rawat inap dengan administrasi sistem sebagai pemantau utama. Proses ini dimulai dengan pemilihan menu laporan yang membuka submenu laporan rawat inap. Dalam submenu ini, pengguna memilih opsi untuk menghasilkan laporan yang mengarahkan mereka ke formulir laporan. Selanjutnya, pengguna diminta untuk menginput tanggal awal dan akhir periode yang ingin dilaporkan. Setelah pengguna memasukkan informasi ini, sistem akan menghasilkan laporan rawat inap yang sesuai dengan periode yang dimaksud. Alur ini mencerminkan bagaimana administrasi sistem memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menghasilkan laporan rawat inap dengan langkah-langkah sederhana dari pemilihan menu hingga penginputan tanggal. Next. Selanjutnya, sekuensi diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekuens diagram mengelola data master. Sekuens diagram mengelola data master merupakan representasi visual dari interaksi antara aktor administrasi dan sistem dalam mengelola data master. Proses dimulai dengan administrasi memilih menu data master yang kemudian mengarahkan sistem untuk menampilkan submenu data master. Selanjutnya, administrasi memilih salah satu submenu data master yang menghasilkan tampilan sebuah formulir. Kemudian administrasi mengisi data yang diperlukan pada formulir dan akhirnya menyimpan data tersebut ke dalam database. Diagram ini menggambarkan alur interaksi yang sederhana namun penting dalam manajemen data master oleh administrasi. Next. Sekuens diagram mengelola pendaftaran merupakan representasi interaksi antara administrasi pendaftaran dan sistem dalam pendaftaran pasien baru dalam sistem rawat inap. Proses dimulai dengan administrasi memilih menu pendaftaran rawat inap yang mengarahkan sistem untuk menampilkan submenu pendaftaran rawat inap. Selanjutnya, administrasi memilih submenu pendaftaran pasien baru, mengisi formulir pendaftaran dengan data pasien, dan menyimpannya ke database. Akhirnya, sistem menampilkan kartu obat pasien sebagai konfirmasi pendaftaran berhasil. Next. Sekuens diagram mengelola administrasi menggambarkan interaksi antara bagian administrasi dan sistem dalam pengelolaan administrasi pasien rawat inap. Proses dimulai dengan bagian administrasi memilih formulir administrasi yang mengakibatkan sistem menampilkan formulir tersebut. Selanjutnya, bagian administrasi mengisi formulir dengan data pasien biaya administrasi yang sesuai. Setelah semua data terisi, bagian administrasi menyimpan informasi administrasi ke dalam database. Langkah terakhir adalah ketika sistem menampilkan kwitansi pembayaran, menegaskan bahwa proses administrasi sukses dan pembayaran telah tercatat. Sekuens diagram mengelola rawat inap adalah representasi visual dari interaksi antara administrasi dan sistem dalam proses pendaftaran pasien rawat inap. Proses dimulai dengan pemilihan menu pendaftaran rawat inap oleh administrasi yang mengarahkan sistem untuk menampilkan formulir pendaftaran rawat inap. Selanjutnya, administrasi menginput data seperti tanggal masuk, nomor kamar, dan pemilihan dokter yang bertanggung jawab atas pasien. Sistem kemudian menyimpan data pendaftaran pasien rawat inap ke dalam database. Ini mencerminkan alur interaksi antara administrasi dan sistem dalam proses pendaftaran pasien rawat inap. Next. Sekuens diagram mengelola rekam medis, mengilustrasikan interaksi antara petugas medis dan sistem dalam pengelolaan rekam medis pasien rawat inap. Proses dimulai dengan pemilihan menu rawat inap, menampilkan submenu rekam medis,
Kemudian petugas medis memilih nomor rawat inap, memasukkan informasi perkembangan, diagnosa, dan tindakan pasien, serta menyimpan data rekam medis pasien ke dalam database. Ini mencerminkan alur interaksi dalam pengelolaan rekam medis pasien rawat inap. Next. Sequence diagram mengelola pembayaran, menggambarkan interaksi antara administrasi dan sistem dalam proses pembayaran pasien rawat inap. Proses dimulai dengan pemilihan menu keluar rawat inap, menampilkan submenu pembayaran rawat inap, kemudian administrasi memilih nomor rawat inap, memasukkan tanggal keluar, menghitung biaya rawat inap, dan menampilkan biaya yang dihitung oleh sistem. Terakhir, data pembayaran pasien rawat inap disimpan oleh sistem. Ini mencerminkan alur interaksi dalam proses pembayaran pasien rawat inap. Next. Sequence diagram mengelola pembayaran, menggambarkan interaksi antara administrasi dan sistem dalam proses pembuatan dan pengambilan laporan rawat inap berdasarkan periode tertentu. Proses dimulai dengan pemilihan menu laporan, menampilkan submenu laporan rawat inap, kemudian administrasi memasukkan tanggal awal dan akhir periode laporan sebagai kriteria. Sistem kemudian mengambil data laporan berdasarkan periode tanggal yang diinputkan dan menampilkan laporan yang telah dibuat. Ini mencerminkan alur interaksi dalam proses pembuatan dan pengambilan laporan rawat inap. Next. Lalu berikutnya kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menunjukkan kelas dan paket dalam sistem. Diagram kelas memberikan gambaran statis tentang sistem dan hubungan di antara mereka. Dengan mengkaji karakteristik sistem dan proses yang terjadi, maka dapat dibuat diagram kelas sebagai berikut. Next. Next. Nah, kelas pada diagram sebelumnya adalah rekap medis yang memiliki atribut seperti nomor rawat inap, tanggal periksa, riwayat penyakit, diagnosa, jenis pemeriksaan, dan biaya. Kelas ini memiliki operasi tambah, simpan, edit, hapus, dan batal untuk mengelola data rekap medis. Lalu kelas pasien memiliki atribut seperti nomor rekap medis, nama, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat rumah, dan telepon. Kelas ini memiliki operasi tambah, simpan, edit, hapus, dan batal untuk mengelola data pasien. Lalu jenis pemeriksaan pasien memiliki atribut seperti kode pemeriksaan, jenis pemeriksaan, dan biaya. Kelas ini memiliki operasi tambah, simpan, edit, hapus, dan batal untuk mengelola jenis pemeriksaan. Next. Lalu kelas rawat inap memiliki atribut seperti nomor rawat inap, nomor rekap medis, kode dokter, tanggal masuk, tanggal keluar, nomor kamar, status, dan total biaya perawatan. Kelas ini memiliki operasi tambah, simpan, edit, hapus, dan batal untuk mengelola data rawat inap. Lalu kelas kamar memiliki atribut seperti nomor kamar, jenis kamar, harga kamar, dan status. Kelas ini memiliki operasi tambah, simpan, edit, hapus, dan batal untuk mengelola data kamar. Lalu kelas penggunaan obat memiliki atribut seperti nomor rawat inap, tanggal pemberian obat, kode obat, jumlah, dan harga. Kelas ini memiliki operasi tambah, simpan, edit, hapus, dan batal untuk mengelola penggunaan obat. Next. Lalu kelas obat memiliki atribut seperti kode obat, nama obat, stok, satuan, dan harga. Kelas ini memiliki operasi tambah, simpan, edit, hapus, dan batal untuk mengelola data obat. Lalu kelas dokter memiliki atribut seperti kode dokter, nama dokter, alamat, nomor telepon, dan jenis dokter. Kelas ini memiliki operasi tambah, simpan, edit, hapus, dan batal untuk mengelola data dokter. Next. Lalu ke komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan komponen-komponen perangkat lunak dalam sebuah sistem dan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen ini mencakup berbagai bagian dari perangkat lunak seperti kelas, modul, atau komponen fisik seperti server atau database. Diagram komponen membantu dalam memahami struktur dan organisasi sistem, serta bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi satu sama lain. Ini sering digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem yang kompleks. Next. Nah, ini adalah contoh komponen diagram. Next. Nah, pada diagram sebelumnya, diagram komponen ini mencakup komponen-komponen utama dalam sistem manajemen rawat inap. Yang pertama, login untuk autentikasi pengguna. Yang kedua, data dokter untuk informasi dokter. Lalu data pasien untuk informasi pasien. Data kamar untuk informasi kamar. Data medis untuk data medis pasien, rawat inap pendaftaran untuk pendaftaran pasien, administrasi untuk pengelolaan administrasi umum, pembayaran rawat inap untuk pengelolaan pembayaran, rekap medis untuk data rekap medis, laporan untuk pembuatan laporan.
Lalu state machine diagram akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, masuk pada state machine. State machine diagram menggambarkan perubahan status atau keadaan suatu objek atau sistem seiring waktu. Diagram ini terdiri dari berbagai keadaan atau stage yang mewakili kondisi atau status objek. Serta transitif menggambarkan bagaimana objek berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. State machine diagram sangat berguna untuk modelkan perilaku objek yang dapat berubah seiring waktu seperti proses bisnis, seperti sistem perangkat lunak atau bahkan perilaku mesin fisik. Ini membantu dalam memahami aliran logika dan keadaan yang mungkin terjadi dalam suatu sistem atau objek tertentu sehingga memudahkan perancangan, pemrograman, dan analisis sistem. Next. Ya, ini berikut adalah gambar state machine diagram. Next. State machine diagram pendaftaran rawat inap. Diagram state machine ini menggambarkan proses pendaftaran rawat inap dalam sistem kesehatan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alur pasien dan kebutuhan klinis. Proses dimulai dari mengisian data dari pasien, kemudian menampilkan informasi medis. Selanjutnya, pengguna menginput riwayat penyakit dan diagnosa dan memilih nomor rawat inap. Jika tersedia tempat tidur, pengguna memilih dokter dan proses perawatan medis dimulai. Jika tidak tersedia, pasien dianggap pulih dan pulang. Ini membantu visualisasi alur pasien dan sistem kesehatan. Next. Kita masuk pada produk backlog. Produk backlog. Pada tahap pembuatan daftar tugas produk atau backlog, penentuan fitur-fitur dalam backlog dilakukan berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh pemilik produk atau product owner. Produk backlog ini adalah daftar yang bisa diperbarui dan diprioritaskan secara teratur oleh tim pengembang. Prioritas akan ditentukan oleh pemangku kepentingan dan kebutuhan bisnis yang berubah seiring waktu. Pekerjaan akan diambil dari produk backlog untuk dimasukkan ke dalam sprint berdasarkan prioritas dan kemampuan tim. Next. Fitur-fitur dan detail. Yang pertama, login. Ada registrasi pengguna dan bisa masuk ke akun pengguna. Data master membuat identitas model, membangun tampilan dan fungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus data pasien, dan integrasi dengan layanan pencarian untuk pencarian data yang efisien. Terus yang ketiga ada pendaftaran, desain antarmuka pendaftaran pasien, terus ada validasi input, terus integrasi dengan sistem manajemen jadwal untuk menetapkan jadwal kunjungan pasien. Yang keempat ada administrasi, pembuatan tampilan admin untuk manajemen staff, terus fungsionalitas manajemen dokumen, integrasi dengan sistem jadwal untuk manajemen jadwal staf medis. Next. Dari 5, rawat inap, pengembangan tampilan untuk memasukkan catatan perawatan pasien, terus bangun sistem pemantauan persediaan obat, integrasi dengan sistem laboratorium untuk mengakses hasil tes. Yang keenam ada pembayaran, desain antarmuka pembayaran dan tagihan pasien, terus integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga, terus manajemen klaim asuransi dan desain tagihan asuransi. Yang ketujuh ada rekap medis, pengembangan tampilan riwayat medis pasien dan identifikasi, membangun fitur untuk menambah dan mengupdate catatan pasien, dan integrasi dengan sistem penyimpanan dokumen medis terkait. Yang kedelapan adalah laporan, pemilihan jenis laporan yang akan dibuat, terus ada pengembangan alat untuk mencetak dan mengekspor laporan, dan peningkatan visualisasi data dengan grafik dan diagram. Next. Kita masuk pada sprint planning. Sprint planning adalah tahap kunci dalam metodologi Scrum yang kami terapkan dalam mengembangkan aplikasi rawat inap. Dalam tahap ini, kami merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan selama sprint yang akan datang. Prosesnya mencakup pemilihan item-item dari produk backlog, penguraian tugas, dan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Dalam pengembangan aplikasi rawat inap ini, kami telah menghasilkan 6 sprint berdasarkan isi tabel produk backlog. Setiap sprint direncanakan bertembakan fitur-fitur backlog yang memiliki prioritas tinggi, tugas-tugas teknis yang diperlukan, dan estimasi waktu dalam hari sesuai dengan prinsip-prinsip Scrum. Hasil dari sprint planning adalah sprint backlog yang berisi detail-detail tugas yang harus diselesaikan selama sprint. Next. Terus identifikasi sprint, yang pertama ada login, ada plan, identifikasi kebutuhan pengguna, terus ada desain, perancangan UI untuk halaman login dan logout, terus development, implementasi fitur login, berdasarkan desain yang telah dibuat, terus review, ada evaluasi hasil pekerjaan sprint pertama, terus yang kedua data master dan data pendaftaran. Planningnya identifikasi kebutuhan data master dan pembuatan data pendaftaran, terus desain data master di sini mungkin untuk mengelola data pasien, terus desain data pendaftaran itu memungkinkan untuk staf atau pasien untuk mendaftarkan pasien baru dengan mengisi informasi pribadi dan riwayat medis. Terus ada jadwal kunjungan, bantu mengatur jadwal kunjungan pasien. Terus juga develop implementasi fitur data master, terus testing untuk melakukan pengujian unit dan mereview untuk evaluasi hasil pekerjaan berdua. Next. Terus yang ketiga, pengelolaan data administrasi dan data rawat inap. Yang plannya identifikasi kebutuhan untuk pengelolaan data administrasi dan data rawat inap. Terus desain data administrasi dapat memungkinkan untuk upload dan penyimpanan dokumen untuk pasien. Desain data rawat inap memungkinkan staf medis untuk mencatat perawatan pasien, diagnosis, dan rencana perawatan. Terus development implementasi fitur administrasi. Terus
untuk melakukan testing, melakukan pengujian, terus melakukan evaluasi hasil pengujian sprint 3. Terus yang keempat ada pembayaran. Yang pertama, plan identifikasi kebutuhan rencana pengelolaan pembayaran, desain pengelolaan berjalan, harus mengelola tagihan dan bayaran pasien. Terus yang development itu implementasi fitur, terus testing, melakukan pengujian, dan review untuk evaluasi hasil pengujian sprint 4 next. Dan yang kelima ada pengelolaan rekap medis. Yang plannya yaitu untuk mengelola rekap medis. Terus desainnya menyediakan akses cepat ke riwayat medis pasien, termasuk catatan perawat, hasil teks, dan diagnosis sebelumnya. Terus development, implementasi fitur pengelolaan rekap medis. Terus testing untuk melakukan pengujian, terus review untuk evaluasi hasil pekerjaan sprint 5 ini. Terus yang keenam, laporan dan evaluasi plannya, identifikasi kebutuhan untuk memunculkan laporan untuk masing-masing data, dan identifikasi masalah untuk penyempurnaan secara keseluruhan. Terus desain UI untuk mengambilkan laporan, terus implementasi fitur laporan berdasarkan desain yang telah dibuat, terus dan evaluasi prototipe secara keseluruhan dan identifikasi area untuk penyempurnaan, terus melakukan testing untuk pengujian unit dan integrasi untuk memastikan bahwa fitur-fitur berfungsi dengan baik next. Terus sprint planning pada Trello. Yang ini pertama beban board kurang lebih seperti ini next. Terus daftar list kurang lebih seperti ini next. Dan label kurang lebih seperti ini next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai desain GUI. Next. Yang pertama yaitu terdapat halaman depan, di mana di halaman depan ini terdapat menu bar yang terdapat menu data master, pendaftaran, administrasi, rawat inap, pembayaran, dan rekap medis. Untuk setiap menu ini memiliki 2 submenu yaitu input dan laporan. Next. Berikut adalah tampilan awal ketika program di running. Next. Selanjutnya terdapat menu data master, di mana menu data master ini memiliki tampilan input data. Di sini terdapat 4 pilihan, yaitu input data dokter, perawat, data obat, dan data diagnosis. Next. Ketika kita mengklik salah satu tombol tersebut, contohnya di sini adalah untuk input data dokter. Di sini terdapat field untuk mengisi data-data dokter dan juga terdapat button simpan. Next. Selanjutnya ketika mengklik tombol data perawat, di sini juga terdapat field untuk mengisi data perawat dan tombol untuk simpan. Next. Di sini juga terdapat untuk memasukkan data obat, terdapat field dan tombol simpan juga. Next. Yang terakhir terdapat input untuk data diagnosis. Di sini juga terdapat field dan data simpan. Next. Selanjutnya terdapat data pendaftaran pasien, di mana di sini terdapat pilihan untuk input data pasien. Di sini terdapat field untuk mengisi nama pasien, tempat tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya, ketika pengguna menyimpan daftar pasien baru, maka daftar nanti akan muncul di tabel di bawah ini. Nah, setelah itu, pengguna juga dapat mengedit data ketika memilih data tersebut lalu mengeklik tombol edit. Next. Selanjutnya terdapat laporan untuk pendaftaran pasien. Di sini terdapat tampilan dari data yang sudah disimpan. Next. Selanjutnya ada menu data administrasi pasien. Di sini pengguna dapat memasukkan data mengenai pencatatan administrasi pasien. Di sini terdapat nama pasien dan total administrasi yang harus dibayar. Lalu di sini dapat mengklik tombol catat pembayaran administrasi untuk menyimpan data. Next. Nah, di sini submenu laporan untuk data administrasi pasien akan memunculkan data mengenai nama pasien dan pembayaran administrasi. Next. Selanjutnya terdapat data rawat inap pasien. Untuk submenu input data, di sini terdapat beberapa field yang dapat diisi oleh pengguna, nama pasien, jenis kamar, diagnosis, dan perawat tanggung jawab. Setelah itu dapat
menekan tombol catat rawat inap pasien untuk men-save data. Next. Ketika data sudah di-save, maka akan muncul pada laporan data rawat inap pasien seperti laporan berikut. Next. Selanjutnya terdapat menu data pembayaran rawat inap. Di sini pengguna dapat memasukkan nama pasien, biaya perawatan, biaya obat-obatan, lalu menyimpannya dengan cara menekan tombol catat pembayaran rawat inap. Next. Ketika data sudah dimasukkan, maka akan masuk ke dalam submenu laporan. Di sini akan memunculkan riwayat data yang telah disimpan. Next. Selanjutnya ada menu data pembayaran rawat inap. Di sini pengguna dapat mencatat rekam medis pasien, di mana ada nama pasien, pemeriksaan, catatan perkembangan, dan resep obat. Lalu untuk menyimpannya dapat menekan tombol catat rekam medis. Next. Ketika data sudah disimpan, maka akan masuk ke dalam laporan rekam medis. Di sini akan terdapat riwayat data yang telah disimpan. Next. Yaitu selanjutnya adalah kesimpulan. Sistem rawat inap rumah sakit adalah komponen penting dalam penyediaan layanan kesehatan yang bertujuan untuk merawat pasien dengan kondisi medis yang memerlukan perawatan intensif dan pemantauan. Tujuannya adalah memberikan perawatan yang berkualitas kepada pasien, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan. Kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem rawat inap dapat memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan yang ada. Dalam laporan ini, kami menganalisis efektivitas penerapan Agile Development dalam pengembangan sistem rawat inap rumah sakit dan menyajikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Penerapan Agile Development dalam pengembangan sistem rawat inap memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan responsibilitas terhadap perubahan, keterlibatan pengguna yang aktif, peningkatan kualitas perawatan pasien, pengurangan kesalahan dan risiko, fleksibilitas dan penjadwalan, kolaborasi tim yang meningkat, dan dokumentasi yang baik. Selain itu, penggunaan Unified Modeling Language atau UML dalam perencanaan sistem membantu dalam pemodelan dan dokumentasi yang terstruktur. Use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja dan interaksi dalam pengolahan sistem rawat inap. Penggunaan IntelliJ IDEA sebagai Integrated Development Environment IDEA juga memainkan peran penting dalam pengembangan aplikasi ini. Penerapan metodologi Agile Development, pemrograman berorientasi objek, dan integritas sistem juga dianalisis dalam laporan ini. Laporan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang penerapan Agile Development dalam pengembangan sistem rawat inap rumah sakit dengan fokus pada manfaat, perancangan, dan alur kerja yang digunakan. Next. Baik, sekian presentasi kami hari ini mengenai UTS mata kuliah rancangan perangkat lunak. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPO ini ya guys ya. Oh iya. Makasih.